Hari ini kita akan ngobrolin kisah Mary Jane Veloso. Welcome back. The recruiter is a Filipino service worker, Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso. Mary Jane Veloso. Seorang ibu Filipina yang terjebak dalam pusaran hukum internasional. Kisahnya ini, terus deh, kayak drama Korea yang bikin gregetan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Tonton sampai habis. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Now Media. Jadi gini, Mary Jane Veloso, ibu tunggal dari 2 anak, adalah warga Filipina biasa yang pengen punya kehidupan yang lebih baik. Dia ini orangnya sederhana, bekerja keras, dan sayang banget sama keluarganya. Bayangin, Mary Jane lahir dan besar di sebuah desa kecil di Nueva Ecija, Filipina. Kehidupannya sederhana banget, kayak film drama yang penuh perjuangan. Dia kerja jadi buruh tani, dan penghasilannya pas-pasan buat ngebiayain dirinya dan kedua anaknya. Dia punya mimpi sederhana, ngasih pendidikan yang layak buat anak-anaknya dan masa depan yang lebih baik buat mereka. Tapi, kesempatan di desanya terbatas, dan dia ngerasa terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Kayak banyak orang Filipina lainnya, Mary Jane tergiur dengan janji kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Dia dengar cerita tentang peluang kerja yang menjanjikan di Malaysia, dan berharap bisa ngasih kehidupan yang lebih layak buat anak-anaknya. Dia dengar cerita tentang pabrik-pabrik di Malaysia yang menawarkan gaji tinggi dan kesempatan buat ngumpulin uang yang cukup buat bangun rumah, sekolahin anak-anak, dan nabung buat masa depan. Tahun 2010, Mary Jane memutuskan buat mencoba peruntungannya di Malaysia. Dia ninggalin anak-anaknya di bawah asuhan keluarganya, dan janji bakal balik bawa uang yang cukup buat bangun kehidupan yang lebih baik. Dia ketemu sama seorang teman yang bernama Maria Cristina Sergio, yang nawarin pekerjaan di Malaysia. Sergio janjiin pekerjaan yang gampang dan gaji yang tinggi. Mary Jane yang lagi desperate karena butuh uang, langsung setuju sama tawaran tersebut. Tapi perjalanan Mary Jane ke Malaysia nggak berjalan seperti yang diharapkan. Sergio ternyata bukan agen perekrut kerja yang jujur. Dia ternyata terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan narkoba. Sergio minta Mary Jane buat bawa koper berisi narkoba ke Indonesia. Mary Jane yang nggak tahu isi koper tersebut terpaksa menerima permintaan Sergio karena takut kehilangan kesempatan kerja dan takut buat keselamatannya. This after a local court in Nueva Ecija found Cristina Serio and Julius Lacanilao guilty of large-scale illegal recruitment involving 3 other Filipino victims. Veloso is not a complainant in the case. Si Maria Cristina Serio o alias Tintin nang makausap ng ABS-CBN. Taong 2010 nang magpatulong sa kanya para makapunta ng Malaysia si Mary Jane Veloso at ang live-in partner niya. Dahil kinakapatid niya si Veloso at may kilala siya sa Malaysia. Bayangin, dia lagi dalam keadaan desperate, butuh uang buat keluarganya, dan tiba-tiba dia diajakin buat ngelakuin hal yang nggak dia inginkan. Tanggal 12 April 2010, Mary Jane tiba di Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Dia bawa koper berisi 2,6 kg heroin. Pas lagi ngelewatin pemeriksaan bea cukai, petugas nemuin heroin yang disembunyiin dalam koper Mary Jane. Mary Jane langsung ditangkap dan ditahan atas tuduhan penyelundupan narkoba. Penangkapan Mary Jane langsung jadi berita utama di Filipina dan Indonesia. Mga ulat 2.6 kilograms ng heroin ang nasabat sa customs pagdating sa airport sa Indonesia. Kaya siya ay kinasuhan ng drug trafficking at tuluyan siyang nasintensyahan ng parusang kamatayan sa kabila ng mga kaliwat kanang mga apela. Nakatakda sanang humarap sa firing squad si Mary Jane noong April 2015, ngunit nakatanggap siya ng last-minute stay of execution o pagsuspinde ng kanyang pagbitay. Personal na umapela si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III sa Indonesia at sinabing kritik. Di Filipina, dia dianggap sebagai korban perdagangan manusia. Sementara di Indonesia, dia dianggap sebagai pengedar narkoba yang harus dihukum. Kasus Mary Jane langsung jadi persimpangan jalan buat kedua negara. Filipina, yang punya jutaan warga yang kerja di luar negeri, ngerasa perlu melindungi warganya dari eksploitasi dan perdagangan manusia. Sementara di Indonesia, yang punya kebijakan anti narkoba yang ketat, ngerasa perlu negain hukum dan ngehukum pelaku kejahatan narkoba. Penangkapan Mary Jane ini memicu perdebatan sengit di kedua negara. Di Filipina, banyak yang berpendapat bahwa Mary Jane adalah korban perdagangan manusia dan dia nggak pantas dihukum. Mereka nuntut pemerintah Filipina buat ngelindungin warganya yang kerja di luar negeri dari eksploitasi.
Di Indonesia sendiri, banyak yang berpendapat bahwa Mary Jane adalah pengedar narkoba yang harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mereka menuntut pemerintah Indonesia buat tetap tegas dalam memberantas narkoba dan melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Hiling din niyang huwag siyang husgahan ng publiko. Sana po ma'am, maliwanagan din sila na nakuha mo yung side ko. Kahit ma'am, ipalay detector nila ako, ipano nila ako kasi lalabas din ang katotohanan. Inosente ako dun. Pinatunayan naman ng kaibigan ni Sergio ang kanyang naging pahayag. Mabait na bata siya, matulungin. Kailanman ho, hindi ho siya naging adik, hindi siya tulak ng droga. Ayon sa mga abogado ni Mary Jane na nasa Indonesia ngayon, sa Lunes, magsasampa na sila ng second judicial review sa Yogyakarta para igiit na si Mary Jane ay biktima ng drug at human trafficking. Inaasahan na ring maipapadala ng PIDEA ang karagdagang ebidensya nito sa Indonesia dahil marami na raw na biktima si Sergio sa Nueva Ecija ng human trafficking. Kasus Mary Jane ini juga memicu perdebatan politik di kedua negara. Di Filipina, kasus Mary Jane jadi isu politik yang sensitif. Pemerintah Filipina dituntut buat ngambil langkah tegas dalam melindungi warganya yang kerja di luar negeri dari eksploitasi. Di Indonesia, kasus Mary Jane jadi isu politik yang rumit. Pemerintah Indonesia dituntut buat tetap tegas dalam memberantas narkoba. Tapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus Mary Jane. Mary Jane pun diadili di Indonesia, dia divonis hukuman mati. Sebuah vonis yang bikin keluarga dan pendukungnya di Filipina berduka. Namun, Mary Jane nggak menyerah. Dia bersikukuh bahwa dirinya adalah korban perdagangan manusia. Dan dia dipaksa bawa narkoba oleh seorang teman yang janjiin dia kerja di Malaysia. Kisah Mary Jane ini nyentuh hati banyak orang di seluruh dunia. Organisasi hak asasi manusia, selebriti, dan politisi bersatu buat memperjuangkan pembebasannya. Mereka berpendapat bahwa Mary Jane adalah korban, bukan pelaku kejahatan. Dan dia nggak pantas mendapatkan hukuman mati. Pemerintah Filipina pun turun tangan. Mereka melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Indonesia, berusaha buat selamatin Mary Jane dari hukuman mati. Tahun 2015, Mary Jane dijadwalkan buat dieksekusi bareng dengan terpidana mati lainnya. Namun, beberapa jam sebelum eksekusi, pemerintah Indonesia ngasih penangguhan hukuman mati buat Mary Jane. Penangguhan hukuman ini adalah kemenangan besar buat Mary Jane dan para pendukungnya. Penangguhan ini juga jadi bukti bahwa pemerintah Indonesia dengerin suara masyarakat internasional dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus Mary Jane. Hanggang sa huli, walang matatapang na pananalita mula sa gobyerno ng Pilipinas kung ikukumpara sa mga gobyerno ng Australia, France at Brazil na mayroon ding mga kababayang nahatulan ng bitay. Ang pinuno ng France, nagbabala pa na maapektuhan ang relasyon nila sa Indonesia kung itutuloy ang bitay. Pero para sa DFA, matatag pa rin ang relasyon ng Pilipinas sa Indonesia. We have many areas of cooperation with Indonesia, and we do not expect the bilateral relations to be affected by this particular case. Sa detalyadong timeline ng Grupong Migrante International, taong 2009 nang unang sumubok maging overseas Filipino worker si Mary Jane sa Dubai. Pero umuwi matapos pagtangkaan umanong gahasain ng kanyang amo. April 18, 2010, nirecruit umano si Mary Jane ng kinakapatid na si Maria Cristina Sergio para maging domestic helper sa Malaysia. 4 na araw ang lumipas, tumulak ng Malaysia si Mary Jane. April 25, umalis si Mary Jane papuntang Indonesia dahil wala na umano ang trabahong papasukan sana sa Malaysia. Bago ito, binigyan umano ni Maria Cristina ng maleta si Mary Jane. Habang nasa Yogyakarta Airport, nadiskubre ang 2.6 kilograms ng heroin. Veloso was arrested by Indonesian officials in 2010 for allegedly carrying 2.5 kilograms of heroin inside her luggage provided by Sergio. Aside from illegal recruitment and human trafficking complaints, Sergio and Lacanirao also face charges for estafa. Philippine lawyer Ed Olalia is hopeful a human trafficking conviction in a Philippine court would help Veloso escape the death row. Namun, perjuangan Mary Jane belum berakhir. Dia tetap berada di penjara di Indonesia. Nunggu hasil dari proses hukum terhadap Maria Cristina Sergio, teman yang diduga telah menjebaknya. Akhirnya, pada tahun 2020, Maria Cristina Sergio dinyatakan bersalah atas kasus perdagangan manusia dan dijatuhi hukuman penjara. Dengan terbukanya fakta tentang perdagangan manusia yang melibatkan Mary Jane, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan buat ngembaliin Mary Jane ke Filipina pada November 2024. Kepulangan Mary Jane ke Filipina disambut dengan sukacita oleh keluarga dan pendukungnya. Mereka bersukacita atas pembebasannya dan bersyukur atas upaya diplomatik yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dan Indonesia. Proses pemulangan Mary Jane ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah Filipina, pemerintah Indonesia,
dan organisasi hak asasi manusia. Pemerintah Filipina secara aktif terlibat dalam negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan terus memberikan dukungan kepada Mary Jane selama proses hukum berlangsung. Organisasi hak asasi manusia juga berperan penting dalam memperjuangkan pembebasan Mary Jane. Mereka terus mengawasi kasus Mary Jane dan memberikan dukungan kepada keluarga Mary Jane. Kepulangan Mary Jane ke Filipina menjadi bukti bahwa kerjasama internasional bisa membawa hasil positif dalam kasus-kasus seperti ini. Namun, kepulangan Mary Jane ke Filipina nggak serta-merta ngebuat dia bebas. Dia masih harus menghadapi proses hukum di Filipina terkait dengan kasus narkoba yang menjeratnya. Kasus Mary Jane ini adalah bukti nyata bahwa sistem hukum bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hukum bisa jadi alat buat negain keadilan dan ngelindungin masyarakat. Tapi di sisi lain, hukum bisa jadi alat buat menindas dan ngerugiin individu yang nggak bersalah. Kisah Mary Jane ini juga menunjukkan kekuatan tekad dan harapan. Meskipun ngadapin kesulitan dan ketidakadilan, Mary Jane nggak pernah menyerah. Dia terus berjuang buat ngedapetin keadilan dan kebebasan. Kisahnya jadi inspirasi buat banyak orang dan ngebuktiin bahwa meskipun menghadapi rintangan yang besar, kita nggak boleh kehilangan harapan. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Akhirnya doa-doa Mary sudah dijawab hari ini, di mana nanti saya akan kembali ke negara saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ke Nomedia. Karena kenapa? Karena you have to watch it now at Nomedia.